Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis suatu kehancuran disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara, karena hanya negara yang majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun kenyataannya, hadirin, apabila sumber daya manusianya lemah, maka bukan mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa terbawah, bahkan menjadi bangsa yang terpecah belah. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang penuh uswah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul Menuju Indonesia Maju, sebagai rujukan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajaz, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang menancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman di atasnya menurut ukuran, dan Allah juga menjadikan untukmu berbagai kebutuhan agar kamu tetap hidup, baik berupa makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Hadirin, dunia telah mengukir secara bahwa Islam pernah menduduki posisi paling penting
ini dalam peradaban global maupun mencapai kejayaan. Masih ingat dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun? Billy Kahin dalam buku History of the Arabs menulis, pada masa Abbasiyah inilah yang disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Di sisi lain, kemakmuran rakyatnya mencapai pada tingkat tertinggi SDM yang ada, mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan serta kekayaan negara diolah untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan yang paling mengesankan adalah kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. Hadirin, sejarah yang begitu mengagumkan harusnya menjadi penggugah untuk terus berbenah dalam memajukan bangsa agar mampu bersaing di kancah dunia. Survei dari World Competitive National 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development menulis, pada masa ini daya saing sumber daya manusia di Indonesia masih tertinggal dan berada di urutan 37 dari 64 negara yang didata. Tak hanya SDM saja yang tertinggal, hadirin, ternyata dampak dari pandemi ini juga memberikan tekanan yang begitu besar terhadap sektor ketenaga kerjaan di Indonesia. Selain itu, pandemi ini juga menekan sektor informal sehingga mayoritas pekerjaan di sektor informal memiliki produktivitas yang rendah yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan SDA yang sangat melimpah? Namun hadirin, dengan SDA yang melimpah saja belum mampu menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang maju, karena aspek terpenting dalam majukan bangsa adalah sumber daya manusianya. Lalu SDM unggul seperti apa yang diharapkan agar menjadi garda terdepan dalam mengelola karunia Allah yang sangat melimpah? Sekali lagi hadirin, Allah telah memberikan kita tuntunan yang terbentuk indah dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat ini memberi landasan metodis kepada kita, hadirin, bahwa ilmu yang kita raih baik di bangku sekolah, perguruan tinggi ataupun pesantren harus kita terapkan dan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah melalui kerja dan karya nyata. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang harus kita terapkan agar menjadi SDM yang unggul. Di antaranya, peningkatan ilmu pengetahuan berbasis keibadah. Manusia beriman tapi tak memiliki ilmu
mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Hadirin, ada sebuah syair lagu yang berbunyi, negara Indonesia punya SDA berlimpah, SDM-nya pun harus pintar mengelola. Buat apa SDA kalau SDM-nya lemah? SDM unggul, Indonesia maju. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Mari tingkatkan sumber daya manusia agar masa depan